Oke, live selamat siang teman-teman semua. Tapi kalau aku nggak ada HP, kadang-kadang nggak bisa lihat apa-apa ya rapot. Itu berapa tahun yang lalu? Coba perlihatkan lagi. Itu tahun kapan itu? Tahun kapan 3 itu? tahun yang lalu, 2019. 2020. La. Yunus sekarang jadi apapun. sekarang jadi kok yang ini ya dengan dandanannya alami sekali. Itu namanya multi talenta. Cie. Oke, udah. Ya. Mana. Sudah Selamat. Kok kita nggak dipanggil? Oh, ada. Selamat Panggilan. siang teman-teman semua. Gila ya, manggil semua ya. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Sekarang kita waktu barunya makan. Hari ini kita lebih awal dikit ya. Iya. Awal Kita dikit lebih, ya. lebih pagian dikit ya. Karena udah nggak sabaran ya. Nggak sabar ngapain coba? Kok? Pesta Halloween ya. Oh, ini apa lama banget ya bedanya ya? Orang Farini sekarang udah begini Ada dia aja delay. masih nunduk. Delay. Ya, delaynya lama sekali. Ada rooming. Atau jangan nanti Farini nggak gerak kayak kemana lagi? Waduh, karena hari ini kebetulan Halloween gitu ya. Nanti Kamina berbagi cerita ya. Seram akil. Yunus, kamu di sampingnya loh kok Yunus. Saya juga ya. Kita punya jimat. Wes, langsung. Farini jimatnya apa dong? Bukan samping kanan, samping kiri. Oke. Oke. Mulai ya. 3, 2. Apa kabar semuanya? Senang sekali dapat kembali lagi bersama Anda tentu saja dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Berempat di sini saya Farini Anwar. Amina Chandra. Yunus Hendri. Dan Aditya. Yang mana hari ini bertepatan dengan tanggal 31 Oktober, akhir Oktober ya. Jadi ini merupakan hari di mana mungkin lebih banyak untuk masyarakat Western ya, masyarakat Barat ya. Tetapi karena event seperti ini juga dimanfaatkan untuk ya istilahnya main-main juga, untuk yang happy juga, kadang-kadang untuk nakutin juga ya gitu ya. Yaitu hari Halloween ya. Halloween. Jadi memang kalau kesannya itu kalau Halloween itu kan berhubungan dengan makhluk-makhluk antah berantah begitu Oh ya, kan. kalau Farin Halloween Metafisika. taunya itu pumpkin itu apa namanya labu warna orange. Farin selalu ngebayanginnya itu. Oh gitu ya. Soalnya permen. Permen. Iya. Kalau saya taunya sup labu. Iya sup labu kan, dari labu Farin dijadiin sup kan, iya kan? Terus Tentu kesannya saja, lucu. Kesannya itu malah lucu. Unik. Iya, unik sih. Gitu. Iya. Yang pasti karena kemarin ini biasanya kan untuk acara-acara seperti ini yang menggunakan waktu hari libur kan, yang pada hari Sabtu kemarin dan hari Minggu kemarin itu daerah-daerah kawasan seperti Sin'i itu, Ya. kemudian juga Chongsan, Chongsan, MRT. itu juga ada beberapa tempat-tempat lain, Ya. Tianmu juga ada kan, Betul. itu sudah ada Itu tuh tiap banyak tahun. tuh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan yang namanya Halloween, tapi sebenarnya itu Halloween jatuhnya kan di akhir Oktober ya, yaitu Betul. hari ini, sehingga di kantor kita di divisi bahasa asing ada beberapa dari mereka ya yang sudah mempersiapkan diri nih untuk ya itunya Halloween. berhappy ya dengan pakaian yang boleh bilang unik-unik. Ya, ada yang jadi Dewi Bulan, kemudian ada yang jadi Mulan, kemudian juga ada jadi yang itu ya, kalau film-film dulu tuh yang tukang basmi vampir gitu kan. Basmi vampir. Ya, itu menangkap vampir gitu kan. Itu termasuk apa sih? Cikong. Bukan. Taus lah. Taus ya kayak pendeta. Terus tuh di dalam foto yang sudah dihadirkan ada juga tuh 3 pocong ya berarti ya. 3 pocong. Oh iya, yang pakai baju hitam gitu ya, Yang baju yang pakai hitam. kostum. Udah kita yang cuma nongolnya palanya doang Iya, gitu iya, ya. itu pocongnya. Terus jempol apa ada loh, kaki nggak nginjak tanah loh. Oh ya, itu yang melayang tuh belakangnya. Melayang di belakang. Ya, ini adalah salah satu beberapa mereka yang untuk memeriahkan Ya, hari ini meramaikan. yaitu hari Halloween. Jadi mereka menggunakan pakaian yang kali ini temanya adalah tema baju ya seperti ini ya. Iya. Hanfu. Hanfu. Silat kali ya.
Iya, lebih kayak tradisional Tiongkok mungkin Jadi gitu. bagi Anda yang mendengarkan di radio di gelombang SW, Anda bisa juga tuh datang ke lihat di FB-nya Betul. RT ya, karena baru kelihatan fotonya. Ya yang pasti nih tema Halloween sendiri yaitu dari masyarakat barat kemudian beredar ke masyarakat timur dan juga banyak beberapa negara yang mungkin tidak secara khusus merayakannya tetapi menggunakan momen ini untuk ya itu dia Ya, kumpul bareng kumpul-kumpul. teman-teman, keluarga, Jadi istilahnya seru ria. seperti Kak Yunus bilang lucu-lucuan ya gitu ya. Dan kenapa nggak pas bulan 7 pas bulan 7 dalam jangan. Nakutin. Kalau itu kesannya itu malah menakutkan ya. Itu malah menakutkan Yang kalau ada nanti kesannya. kesurupan semua gimana nanti pasti situ. Bukan, jadi yang ikut bukan cuma manusia. Oh iya. Lah, ini kan Yang juga lain-lain Halloween juga kan ikut. juga. Ya Kenapa? kan? Apa ya? untuk perayaan-perayaan kayak monster, nenek Tapi kenapa sihir. oh ya? Tapi kan itu kan orang yang meniru. Mm-mm. Nah, kalau yang itu nggak perlu itu, nggak perlu orang. Oh, jadi Dia kalau malah yang meniru itu manusia. jadi kalau yang itu tuh kesannya malah lebih yang serem gitu ya. Lebih. Iya. Nggak boleh coba-coba ya. Ya, silakan dah Kak Yunus nanti ya kalau tahun depan ya berarti menuju Nggak tunggu mau, tahun nggak depan mau. ya. Iya, Silakan dicoba Kak Yunus. Lebih Jadi serem kita sih pengen kalau lihat yang ini. sebenarnya dia ikutin menyaru jadi manusia atau manusia menyaru jadi dia. Gitu ya. Amit sih. Dan juga dibilang sih kan sebenarnya kalau Halloween ini ya kalau misalkan dilihat dari sisi feng shui ya disebutkan kalau misalkan mau untuk tampil lucu ya tampil kayak mungkin pakai labu lah nenek sihir lah itu mungkin masih boleh ya. Tapi kalau misalkan memakai hiasan kayak tengkorak gitu ya gambar-gambar yang kayak setan lah atau yang menyerupai iblis lah. Nah itu juga katanya lebih baik dihindari. Katanya itu bisa membawa aura negatif. Tapi memang biasa-biasanya juga sih. Jangankan pada hari Halloween, hari-hari biasanya juga sebisa mungkin ya jangan lah. Karena biar gimana pun bikin orang takut gitu. Tapi Gitu. harusnya kan Halloween itu kan ya memang untuk versi-versi hantu gitu. Betul. Harusnya memang menakutkan. Tapi Iya, karena iya. sekarang ini banyak orang penakut kali ya. Iya, iya. Jadi versinya yang lucu-lucu aja gitu. Iya pokoknya tapi tetap aja dicampur aduk ya ada aja ya kadang-kadang ada Iya. juga yang memang bagaimana menyeramkan sekali juga ada yang menyenangkan sekali juga ada Betul. ada yang lucu dan yang pasti nih kemarin ini Farini sempat ya ke daerah sekitar Sin'i itu dekat 101. Nah banyak nih orang tua yang sengaja mendandankan anak-anaknya mungkin juga anaknya sendiri yang mau kali ya udah dia membawa apa namanya Lampion. bukan lampion Labu, labu yang Oke. isinya permen dan anaknya disuruh nih yang kalau orang pakai bajunya antik lucu-lucu gitu disuruh nyamperin kasih permennya gitu. Jadi itu memperkenalkan juga kepada mereka untuk berbagi kali ya. Ya, tapi memang sih ya namanya hari Halloween juga dimanfaatkan oleh beberapa orang tua untuk mengadu kreativitas mereka gitu loh. Betul, Jadi betul. dari para orang tua itu biasanya sebelum hari Halloween itu bakal kerja keras nih untuk membuat kostum yang cocok untuk anaknya dan juga untuk sekeluarga mungkin. Kemudian ketika keluar di jalan, ketika ada banyak orang yang mau minta foto bareng mereka itu kayak ada memberikan kepuasan tersendiri buat mereka gitu loh. Gitu. Karena memang ada yang kreasi sendiri sih ya. Iya, Kostumnya itu dibikin sendiri, bukan beli. Ya. Dan tetapi juga Amina melihat udah untuk kali ini banyak juga anak-anak itu mereka sesuaikan dengan tokoh-tokoh kartun yang mereka sukai. Oh iya, iya, Contohnya Putri Duyung, Putri Gundam, Duyung, Putri Frozen. Salju, oh ya Ultraman. Frozen. Terus American Captain. Iya. Oh, Captain America. Batman. Jadi kayak saat ini beberapa sekolah di Taiwan ya, terutama untuk taman kanak-kanak, itu kayaknya mereka kalau pas Halloween itu tuh sibuk banget ya. Ya. Kayaknya setiap anak itu harus pakai baju kostum ya, kemudian juga orang tua itu juga harus mempersiapkan. Ya, kemudian juga itu juga nggak abal-abal sih. Iya. Jadi dibuat sebagus mungkin. Iya, kemudian setelah mengenakan kostum tersebut biasanya dari guru-guru juga bakal mengajak anak-anaknya untuk keluar, kemudian ke toko-toko ya yang ada di dekat sekolah itu mungkin untuk ya emang ada kebiasaannya di sini kan, kalau nggak kasih permen nanti tautan gitu kan, bakal digangguin sama mereka gitu loh. Jadi otomatis ya itu memang sih sebelumnya pihak sekolah udah kong kali kong dulu, udah Minta ngomong izin- dulu nih, minta izin dulu lah, ya, saya bakal minta ada izin ini dulu ya. sama tempat usaha di sekitar, nanti bakal ada anak-anak nih ya buat datang meramaikan hari Halloween. Nanti ini ya kalau bisa dikasih coklat atau permen gitu loh. Jadi totalnya berapa nanti tempat usahanya bosnya bakal siapin gitu loh. Oh iya. Buat seru-seruan Untuk gitu. menyenangkan anak-anak juga ya. Iya, Jadi mereka pastinya. merasa ada seperti kegiatan ini nih Betul, ya. betul, Saling betul. kenal juga dengan samping-sampingnya ya. Jadi kalau misalkan untuk merayakan Halloween ini, apakah juga harus ada pantangan?
Ya jadi katanya sih memang kalau pas Halloween ini ya kan, soalnya Kalau katanya sisi disebut feng shui ya? feng shui ya disebutkan katanya. Kalau menurut orang Taiwan, apalagi yang tradisional ya, kalau misalkan ada orang hamil di rumah, nah itu biasanya akan ada penjaga atau dewa janin di rumah itu. Jadi penjaga ini, dewa ini nih menjaga ibu-ibu hamil ya supaya tetap sehat seperti itu ya. Jadi katanya kalau pas yang namanya lagi Halloween, kalau bisa sih jangan yang namanya itu memalu atau mengetuk ini tembok, memalu, mematek ya, memaku ya. Pakai paku gitu ya. Soalnya katanya takutnya itu bisa menyinggung atau merusak si dewa janin ini. Jadi begitu rusak dia takut, dia keluar, maka rumah ini nggak akan dilindungi lagi. Kalau mau patek rumah orang aja. Itu menghanyutkan. Tapi memang iya sih ada, ya entah benar atau enggak ya. Yang pasti tetangga Fahri ini katanya dulu ya, anaknya itu ada sedikit bagian itunya hitam. Tapi katanya dia lagi pas hamil udah dibilangin, kalau lagi pas hamil hati-hati, jangan sembarangan matek. Meskipun ya mungkin di rumahnya juga sebisa mungkin orang rumah. Kemudian juga yang lagi hamil tuh jangan serok makanan tuh dari kuali. Katanya bisa kadang-kadang itemnya itu bisa ke anak katanya sih. Percaya nggak percaya sih. Dia bilang ya itu nggak tahu sih, yang pasti yang pasti kayaknya anak itu nggak ada. cuma Halloween deh, itu Iya, kan bukan setiap Halloween. hari Iya, itu selama hamil. dia hamil. Apalagi pas lagi Halloween itu ya. Iya, jadi memang lebih nggak boleh lagi. Nggak boleh. Bener katanya dia makannya apalagi dia pakai centong kali makannya. Di kuali baru selesai masak nasi goreng dia pernah makan pakai centong, langsung cobain gitu kan. Biasanya dia nggak pernah pakai sendok. Nah, udah itu juga kali ini dia iseng pakai centong, makanya pas anaknya keluar dia langsung kepikir ya waktu itu karena dia begitu deh. Tapi apa lihat untung mendingan lah, karena di sisi samping atau gimana, kalau di muka kan ya lumayan. Jadi kan? otomatis jangan pernah minum pemutih. laser. Jangan pernah minum pemutih biar lebih putih anaknya. Jangan. Pemutih bisa. Sekarang nggak apa-apa. Sekarang teknologi serba canggih, ada laser. Oh iya. Jadi bisa ya diperbaiki ya, disembuhkan ya. Iya, Kemudian tapi- mitos selanjutnya nih. Mitosnya Suhu. apa lagi nih? Ada apa lagi? Suhu kita. Jadi katanya memang kalau di setiap rumah itu juga ada yang namanya dewa wabah, teman-teman. Waduh. Jadi kalau misalkan Wabah. jadi misalkan kalau misalkan lagi renovasi rumah, konstruksi seperti itu harus hati-hati. Dit. Soalnya dewa wabah ini itu tuh biasanya menguasai penyakit, kecelakaan, kekerasan dan juga perselisihan hukum. Jadi kalau bisa jangan diganggu, teman-teman ya. Disebutkan kalau Anda mau renovasi rumah, mau konstruksi, kalau orang Taiwan itu mereka akan sembahyang ke Ticicu. Kemudian katanya takutnya nih kalau Anda sembarang konstruksi, sembarang pindah-pindah, ini bisa ganggu Tai Sui. Yaitu adalah dewa yang dipercaya sebagai penguasa tahunan. Nah, kalau dia terganggu, takutnya Anda bisa sial. Sial. Bisa sial. Tambahan lagi ya. Det, jangan gitu ya, biar gimana serem. Biar Ya lebih memang hanyut. dewanya banyak banget ya. Dewa Iya. Janin. Ya sebenarnya kalau di Sebenarnya katanya di Dewa. setiap sudut, di setiap Itu ada sisi dewa. itu selalu Setiap ada, barang. ada. Ya Termasuk istilahnya meja juga ada. katanya Pintu sih. juga ada. Bahkan katanya air pun juga katanya bernyawa. Gitu. Jadi Iya. kadang-kadang Iya. apa-apa, makanya kenapa makan kita mesti doa, mesti sembahyang dulu segala macam. Mungkin itu juga kayak istilahnya selain bersyukur juga minta izin kali ya. Iya. Dan juga katanya dewa wabah ini juga setiap tahunnya itu dia berbeda-beda posisinya. Aduh. Oh. Jadi nah, itu misalnya yang nanti bisa repot. berganti-ganti. Mungkin hari ini di ruang tamu atau mungkin di mana gitu ya. Oh, Nah kalau, iya? jadi katanya kalau misalkan Anda ini kebetulan dia itu berada di tempat tidur atau di ruangan kamar, maka itu Anda bisa letakkan seperti hulu, kemudian ada uang kaisar atau kompas katanya untuk mengubah energi tadi. Jadi hulu tuh kayak terus apa sih, hiasan Hulu Kayak itu botol. kayak lampu air gitu. Ya Lampu biasa buat air, isi iya. arak bukan sih kalau dulu Iya, iya, namanya zaman isi dulu. arak. Itu buat gitu feng kan. shui katanya bisa datangin apa, rezeki atau nolak bala gitu. Terus gimana tahu dia ada di mana? Jadi katanya kalau tahun 2023 ini dia berada di arah barat laut. Jadi kalau di arah barat laut rumah Anda, katanya area ini harus steril dari mesin besar yang berputar atau yang bergetar. Sepertinya Kak Amina kebingungan. Tenang aja, nggak apa-apa. Kalau Anda kebingungan, tinggal telepon saja Kak Yunus dengan nomor 0800111222. Ayo silakan ditelepon hingga akhir Oktober
pelayanan Saya gratis. cuma baca doang. Saya Kira nggak ahli. berarti sebentar lagi dong. Sampai di rumah Dewa wabah ada di sebelah sini teman-teman. Oh, jangan ya tentu saja karena manusia aja bisa berpindah-pindah. Ya, pindah kerja, pindah rumah. Dewa juga pindah lah katanya. Kok bosan dia katanya. Pindah ke lain Bosan hati. pindah ke lain. Bener. Nah, itu tuh di luar ya kalau pindah ke lain hati ya. Jadi ya mungkin karena begitu ya. Kan istilahnya kan wujud dari dewa kan kebanyakan juga Manusia. menyerupai manusia kan. Jadi yang model-model gini juga kebanyakan ya awal-awalnya mungkin dari manusia kali ya. Oke. Jadi ya itu dia harus ya percaya atau nggak percaya ya namanya berhati-hati itu harus ya. Udah itu nggak boleh sembarangan ngerusak itu juga Ya. harus ya. Kalau mantek-mantek jangan sembarangan mantek ya. Mantek rumah orang aja. Mantek rumah orang aja. Jangan di rumah sendiri, intinya begitu. Iya, rusakin rumah orang doang gitu. Ya. Terus kalau padahal manteknya tujuan mau ganteng baju, jadi bajunya ganteng di rumah orang juga. Jadi berantakin rumah orang juga ya. Ya yang pasti tentu saja ya ini segala sesuatunya tergantung dari masing-masing. Kepercayaannya masing-masing. Tapi emang Iya. sih kalau Halloween itu kalau Yunus lihat ya itu juga agak-agak sedikit gimana gitu kan, soalnya kan pakai bajunya yang seram-seram Betul. gitu kan, yang menakutkan. Jadi seakan-akan di hari itu semua orang itu boleh berpakaian seperti itu. Nah, takutnya kalau ada orang yang menggunakan peluang ini untuk buat jahat. Ya, Nah, kayak kemarin katanya ada Di Jepang. kasus kan Topeng ya. kan? yang di Jepang. Nah, dia Ya. memakai mungkin membawa senjata asli yang kita kira palsu Aha. atau pisau palsu yang kita kira asli atau kebalikannya. Nah, itu kan bahaya. Maka dari itu juga harus tetap berhati-hati karena dengan hari ini hari Halloween berarti ya genap 1 tahun juga dengan insiden yang terjadi di Korsel. Ketahuan ya. Ya, ketika pada saat orang keramaian yang tahunya terjadi insiden tersebut kemudian mengakibatkan juga banyak jiwa Seratusan yang meninggal gitu. karena terlalu berdesak-desakan. Harus hati-hati. Jadi menghindar yang namanya desak-desakan, kemudian juga menghindar keramaian. Ya udah main di rumah doang dong, mantek-mantek lagi di rumah gitu ya. Rumahnya rumah orang. Mainnya mantek-mantek di rumah orang gitu ya. Ya yang pasti tentu saja ya ini hal-hal seperti ini yang harus berhati-hati. Bukannya boleh bilang ya menghindari keramaian. Betul. Gitu. Harus waspada juga. Ya, waspada kapan saja, di mana saja itu harus perlu ya teman-teman. Ya untuk acara obrolan bersama dengan RTSI di radio kita akhiri dulu sampai di sini ya. Saya Farini. Amina Chandra. Yunus Hendri, Aditya. sampai jumpa. Bye bye. Bye. Nah, sekarang Kak Adit kalau seandainya disuruh pakai pilih apanya ke Kostum. cosplaynya pakaian apa? Maksudnya? Iya, Dia kalau nggak seandainya usah. pilih. Kalau Dia demi- nggak usah. Kalau seandainya Dia dipilih ilmu- nih. Terkadang ilmu saya tuh Halloween. mikir ya, kalau meringankan Halloween tubuh. itu memang kostum yang paling enak itu adalah kostum hantunya Indonesia. Pocong. Pocong. Oh gitu? Kalau ngomong pocong kita 3 tahun yang lalu pernah Waduh, menjadikan mana, kasih. menjadikan Ada menjadikan gambarnya? Mana. karena gampang karena ya, kain Yunus udah pakai diikat aja, kemudian mungkin pakai cat merah buat kayak ada darah-darahnya udah selesai. Ya Oh nggak sih? pocong mesti ada darah-darahnya. Ya buat lebih serem. Oh buat lebih serem. Iya. Ini boleh dipertunjukin. Paling murah, paling efisien, paling gampang. Pocong jadi atau Anda bisa coba cari 3 tahun yang lalu ya. Iya itu. Kita Halloweennya yang lainnya pada pakai topi warna cantik-cantik, cuma satu yang dikorbankan yaitu pocong gitu ya. Enggak, itu kisahnya lagi sakit gigi. Itu ada es batu. Iya paling gampang. Tapi ada juga yang lain-lainnya juga paling gampang kan kalau Halloween emangnya mesti pakaian yang hantu-hantu enggak kan? Kostum sih. Kostum aja Harusnya kan jadi sih cosplay. emang begitu sih ya. Iya. Cuman karena Lebih saat seru-seru. ini orang lebih suka tampilnya cantik-cantik. Ya superheroes jadinya. Jadi ada banyak yang pakai kayak Iron Man seperti yang tadi Kak Amina Iya, bilang betul. sebagai Captain America, Betul. Hulk, Atau pakaian karakter-karakter ABRI. yang dia suka iya Mm-mm. gitu loh. Nggak harus hantu sih gitu. Iya. Nah, yang pasti nih Fari ini sempet nih ya di ini ya ada yang pakai kostum peri, kemudian juga ada kostum ya Tinkerbell. amit-amit ya. Tokai. Tokai. Iya, itu yang pasti tuh ada. Jadi dia di pinggir jalan itu yang paling menarik perhatian orang karena dia pakai topi renang. Topi renang, udah gitu digambarin yang model acak-acakan, udah gitu sampingnya itu dibikin kotak, jadi kayak seperti ini. oke. Ya fotonya mungkin tidak begitu jelas ya. Jadi mereka banyak sekali ada yang bikin gambar ya, gambar seperti jahitan lah, kemudian juga ada gambar foto-foto lainnya. Jadi Oh.
Ih, ngeri banget Ya, ya. agak ngeri sih memang sih. Agak ngeri Dia kan. mukanya. No, kakak. Ya. Kok serem sih? Dia padahal dandannya gampang, cuma topi renang doang warna coklat Ini mah gini. tisu. Tisu semua ya, kotak-kotak udah gitu. Jadi ada juga kalau tahun kemarin sih mereka bikin gayanya itu gaya portal. Apa namanya, iklan kan banyak di Taiwan, banyak tempel-tempel ikan tiang kan. Jadi dia bikin tiangnya gitu, belaga tiangnya dengan tempelan banyak-banyak. Loh, iya jadi tiangnya jadi banyak tempelan-tempelan. Ada yang apa namanya? Bikin yang biasa kan kalau kita jalan itu kan dibikin kayak ada kerucutnya itu kan ditaruh kan. Iya, Dia iya. bikin begitu Iya, macam-macam. iya. Itu tahun kemarin sih. Kalau tahun ini lihat begitu orang sudah tidak tertarik lagi. Iya. Biasanya ini juga tergantung kreasi sih. Tergantung Makanya tren ini juga ya. juga apa perlu yang namanya kreativitas dari kita ya. Jangan cuma begitu doang ya, tapi ya Buatnya juga susah ya. Iya. Dulu Amina dandanin anak sih karena di tempat kursus bahasa Inggris ada kegiatan ini Halloween. Jadi anak-anak mesti dandan. Yang pertama Amina dandanin jadi Frankenstein. Oh, oke. Dikasih Paku. kotak. Ya, Dikasih oke. kotak terus kotaknya diberi kayak Pisau. paku gitu. Terus kalau yang anak kedua Amina dandanin jadi mumi. Gampang banget iya, tinggal Mumi gampang beli kayak tisu. pakai tisu, iya, pakai daleman, perban. pakai weisenyi yang warna putih yang panjang sama celana weisenyi yang putih, udah, terus dibungkus tisu, udah berangkat ke kantor. Pas udah selesai berangkat nanti ke tisunya sekolah. digulung lagi ya, bisa dipakai. Enggak, masalahnya sampai di sekolah, sampai di tempat kursusnya, Udah anjur-anjur bukan koyak-koyak, tisunya tuh berantak copot-copot. Iya, copot semua. Iya, jadi koyak-koyak itu karena lemah kan gampang. Ini mesti pakai seperti kain. Iya. Kayak kalau kain bener-bener ini ya, apa lumayan banyak ya. Kalau kayak gitu ya. Ya, ini fotonya banyak ya ternyata ya. Enggak, kemarin ini Fahri sempat lihat sih beberapa, tapi Fahri lupa fotonya apa berapa lama yang lalu sih. Oh, ini yang Halloween tahun kemarin nih ya, cepet ya. Halloween tahun kemarin yang mana pakai gayanya Jepang dan campur-campur. Iya. Wah, jadi ini juga tiap kali ya kita perlu apa namanya Kreasi ya, kreasi, acara-acara. kemudian juga untuk menghilangkan stres kali ya, melampiaskan gitu. Ini orang tuanya pusing. Kenapa orangnya pusing? Orang Kan tuanya harus pusing, dandanin. harus dandanin. Anak Kalau ini mah sih pakai-pakai enggak. aja ya kan. Oh, ini anak-anak yang pakai-pakai pengen aja. kreasi, jadi bisa gitu. Tapi emang dulu kalau anak kecil ya, anak kecil mereka nggak mau didandanin kayak hantu gitu, nggak mau. Maunya yang cantik-cantik Maunya juga. iya, Maunya mau jadi cakep-cakep. abri, Oh, jadi Oh, iya ada princess. juga. Batman, maunya yang cantik-cantik. Oh, Nah, yang tapi kalau udah gede, nggak mau ya yang mungkin mereka lebih kreatif sih. Lebih kreatif ya. Ya jadi ya tergantung dari ya ini kalau kayak gitu kita jadi hitungnya main kreatif aja kali ya. Hari Kreatif Nasional berarti. Iya, hari kreatif nasional. Bagaimana Anda bisa sekreatif Internasional. mungkin supaya bisa tampil beda untuk ya merayakan yang namanya Halloween. Fahri lagi coba cari lagi ada gak sih? Malah keluarnya makanan semua Lebih foto-fotonya ya. banyak makanan daripada Karena foto waktu itu kreatif. Fahri ingat banget ya 2 tahun yang lalu ya berarti itu bener-bener foto-fotonya itu lucu-lucu sekali. Tapi Halloween juga selain banyak orang pakai kostum, makanan juga menjadi salah satu tahun, daya tarik. ini 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang Kalau lalu. nggak nih. salah pizza kan ada ya. Wah, Sekarang jadi kita ada keluaran lumayan apa banyak sih? ya. Pizza Halloween. Pizza Halloween. Oh, ya nggak tahu. ya. Wah, Dia pakai ini juga ceker tahun ayam 2 ya? tahun 2 tahun. Oh, itu Bisa ada Halloween. Oh, iya, ceker iya. ayam. Itu Halloween. Itu untuk ala Halloween. Jadi kreatif sekali ya. Untuk kasih lihat aja foto-fotonya tadi Biasanya kalau makanan khas Halloween itu pasti yang hitam-hitam. Saya masih ingat dulu Pizza Hut itu paling sering yang keluar. Yang tahun ini tuh ceker ayam. Iya, ceker ayam. Kalau yang ini kan ada hantu-hantunya kayak gitu kan. Kalau yang dulu itu ada kayak ayam yang dibalut dengan kayak arang-arang gitu hitam-hitam. Tapi Iya. enak loh. Terus dikasih saus apa Iya, gitu kalau yang merah-merah KFC kan tahun ini itu ayamnya itu kayak satu utuh ayam, kemudian dihitamkan, kemudian ada ditaruh cheese dengan kayak ada mata sama mulutnya gitu loh. Khas Halloween. Iya, jadi ya kembali lagi ya, tentu saja ini buat jadi dijadikan ajang untuk kreatif aja deh ya. Dengan apa yang ada dimanfaatkan atau mungkin juga dengan ya biaya seminimal mungkin ya. Karena dipakainya cuma sekali doang. Kalau kita pakai lagi ulang biasanya itu kayaknya udah gimana Basi. udah orang tahu, apalagi sekarang tuh foto tuh gampang banget digital. Jadi disimpan. Kayak tadi Fadli ini kan kalau saya pakai ulang ketahuan. Jadi ya manfaatkan seperti kami pakai kain pakai tisu. Atau ya apa yang ada deh. Kardus. Tahun ini tisu, tahun depan kardus, 2 tahun ke depannya kulit jeruk. Nah, 3 tahun ke depannya kulit Wah, udah direncanain lagi nih untuk Kak Adit nih ya.
Ya pokoknya ya seperti itu aja deh. Oke deh, untuk acara obrolan bersama dengan RTSI di Facebook. Facebook ya. Sampai di situ dulu. Sampai jumpa semua. Bye bye.